Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Betul ya? Inginkan kita ingin dipermudah urusan akhirat, ingin dipermudah urusan dunia. Ibadahnya hampang himpi, tidak banyak atudan haroream ya. Nah, urusan dunianya pun demikian ya. Semua hajat dan cita-cita kita dipenuhi oleh Allah. Ini yang kita inginkan, betul? Ideal ya? Ideal ini. Mudah-mudahan. Maka orang yang demikian bahwa min ashabil yamin, orang yang diberi buku catatan amal perbuatannya kelak di akhirat dari sebelah kanan. Karena ada orang yang diberi buku catatan amal perbuatan di dalam surah Al-Waqiah, ada dua golongan. Ada yang dari sebelah kanan, pertanda orang yang berbahagia, ahli surga. Amin. Kemudian yang hadir di sini jadi ahli surga semua. Amin. Ada yang diberi buku catatan amal perbuatan dari sebelah kiri, pertanda ahli neraka. Nauzubillah min. Ini yang celaka. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian ashabul yamin. Apa itu ashabul yamin? Dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Mudah-mudahan kelas kita ya. Apa yang disebut ashabul yamin? Fi sidrim makhbud. Dalam Al-Waqiah panjang lebar Allah menjelaskan. Orang yang diberi buku catatan amal perbuatan dari sebelah kanan, pertanda ahli surga, pertanda orang yang berbahagia hidupnya, beruntung hidupnya, ada di dalam, di antaranya di bawah pohon bidara yang tanpa ada duri. Amin. Enak ya. Nanti di akhiratnya di surganya. Wa talhim manbud. Terus orang yang demikian diantaranya adalah mendapat diantaranya buah pisang yang tersusun rapi buahnya. Lihat pisang tersusun rapi ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi di surga pun ini adalah makanan ahli surga. Pisang ini yang termasuk ada di sini ya. Ini makanan ahli surga. Menyehatkan. Ada dalam Al-Qur'annya wa talhim manbud. Nanti ashabul yamin, orang yang dipermudah urusan akhirat dan dunianya, di surganya akan diberi makanan, di antaranya pisang yang tersusun rapi buahnya. Ya, banyak hikmah pisang ya. Buah pisang banyak hikmahnya. Apalagi wazillim mamdud, ada di dalam naungan yang diantaranya terbentang sangat luas, tidak akan panas seperti ibu sekarang aja kepanasan ya bu. Nanti di surga tidak akan kepanasan, tidak ada panas sedikit pun, adem, enak ya. Nah, adem ayem, enak banget ya. Ada dalam naungan yang terbentang yang sangat luas. Zillim mamdud. Wa ma'im maskub. Dan insya Allah di surga itu banyak air yang diantaranya air tersebut ya bebas kita pergunakan dan juga gratis, tidak bayar ya. Ma'im maskub, air yang tercurah, air bersih. Dijamin airnya tidak akan menimbulkan penyakit. Insya Allah steril. Itu air yang ada di dalam surga. Bagi siapa itu? Ashabul yamin. Apalagi wafakihatin katsiro. Wah, banyak buah-buahan yang sangat banyak sekali, beraneka ragam. Mau buah apa? Silahkan. Mau anggur, mau apel, mau pir, mau mangga, mau buah apapun. Buah kuciat ada. Apa yang kita inginkan ada bu di surga. Ya, itu bagi ashabil yamin.
La maktu'ati wala mamnu'ah. Buah-buahan tersebut tidak berhenti berbuah, terus sepanjang masa berbuah. Buah sekarang di dunia, mangga ini di sini ya, usum-usuman kan, cuma setahun satu kali berbuahnya. Di surga tidak akan berhenti semuanya, buahnya berbuah terus. La maktu'ati wala mamnu'ah, dan tidak akan dicegah, tidak diperbolehkan, dibolehkan semuanya, boleh, monggo, monggo. Ya, itulah jaminan bagi orang ashabul yamin. Di samping itu, wa furushim marfu'ah, disediakan oleh Allah tempat tidur yang empuk dan luas. Tahu? Rek ajarak-ajarakan pika kumaha. Ya, disediakan oleh Allah furushim marfu'ah, kasur-kasur yang nampaknya enak, ya, enak, empuk, terus apalagi bagus, mahal. Kalau sekarang spring bed. Nah, lebih daripada itu di surga, Bu, Pak. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami menciptakan di surga itu bidadari dan bidadari yang langsung diciptakan. Artinya langsung diciptakan, tidak melalui menciptakannya kelahiran. Kalau kelahiran kan ada kotoran, ada darah, betul kan? Bidadari surga diciptakan oleh Allah, langsung diciptakan oleh Allah. Tidak ada kotoran. Mual ayat cilehan bidadari lagi, mual dahdiran, mual kentut, mual micen, mual kencing, mual bau, mual ayat sengit terus, dipakai terus gadis. Bidadari di surga. Bagaimana ibu-ibu? Bidadara, Bu, jangan salah kebagian. Semua usianya sama di dalam Al-Quran, diungkap oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Semua bidadari dan bidadaranya usianya 33 tahun. Wow. Jadi mana ya ini kita di surga aki-aki. Jadi yang sudah jadi ini sekarang, sudah jadi aki-aki sekarang, bujang ting-ting nanti di surga mah usianya 33 tahun. Amin. Hebatnya. Bagi siapa itu? Ashabul yamin. Faja'alnahunna abkaro, maka kami menciptakanlah semua bidadari itu abkaro, gadis. Dipakai berapa puluh kali juga gadis terus. Lelaki dan perempuan berhubungan seksual, diberi kekuatan, satu lelaki 100 kekuatan. Ibunya demikian. Ada ini dalam tafsir, bukan karangan saya. Sekarang baru sekali juga ngelek, 100 kali kekuatan dikasih oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita ya. Nih. Urban atsroba, penuh cinta, gitu ya. Dan usianya sebaya, muda semua ya, muda. Tidak akan dimana tidak mengeluarkan, tidak akan mengeluarkan apa, kotoran, tidak kencing, tidak akan kentut, harum terus, wangi terus. Dalam bidadari aina dikeluarkan kadunya, sajalah teh ku Allah ditinggalikeun. Berhentu pargat tari kolor. Ya, alhamdulillah. Itu disediain oleh Allah untuk ashabul yamin. Mana orang yang senantiasa dekat kepada Allah, ya, dekat kepada Allah, insya Allah Allah pun akan dekat. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah pun akan bersyukur. Sekarang bulan, insya Allah sebentar lagi bulan Zulhijjah. Yang pertama diantaranya bulan media untuk melaksanakan ibadah haji. Yang belum melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan terpanggil untuk melaksanakan. Yang kedua bulan untuk berkurban. Banyak Allah memberikan nikmat anugerah kepada kita tidak terhitung. Sekalipun di sini banyak ahli matematik, misalkan untuk menghitung nikmat Allah tidak mungkin terhitung. Ini napas saja yang Allah berikan 1 jam 380 kali napas. 1 jam. Berapa harga oksigen yang Allah berikan untuk kita sehari? Tidak terhitung kan? Napas itu enaknya napas dihirup ke dalam. Enak. Nikmat kan? Enaknya napas dihembuskan keluar. Enak.
tidak akan terhitung napas pun. Rek mensyukuri iya buku, sabuku kemal kasyukuri. Ku saking banyaknya nikmat Allah. Mata dalam ayat yang tadi dibaca, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberi kami Allah khususnya kepada Anda Muhammad, kepada kita sekalian al-kautsar, kebajikan yang sangat banyak. Betul Allah telah memberi kebajikan yang sangat banyak. Betul ya? Banyak sekali betul. Betul. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, ya, mulut dengan ucapnya, tangan dengan geraknya, kaki dengan langkahnya, otak dengan apa ingatannya. Wah, banyak, tidak terhitung. Itu nikmat dari Allah. Saking banyaknya hingga kita disindir terus oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, diulang kali sampai 31 kali. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Betul ya? Merasa nikmat Allah banyak yang terasa oleh kita. Sudah kita syukur kepada Allah. Insya Allah. Sebagai manifestasi rasa syukurnya, Allah mengungkapkan dalam ayat tersebut, Fasolli. Kenapa tidak pashkur? Dari sananya, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberi kepada Anda Muhammad, kepada kita sekalian, kebajikan yang sangat banyak. Tapi kesananya Fasolli, tidak pashkur. Seharusnya yang lebih enak pashkur, harus syukur ya. Tapi Fasolli, apa itu rahasianya? Di dalam sholat ada 3 macam aspek warna syukur. Kalau menurut ahli fikih, ulama fuqaha, rukun sholat itu ada 17. Ada yang bangsa qauliyah yang diucapkan oleh lisan, seperti mengucapkan Allahu Akbar, takbir. Termasuk membaca Fatihah, rukun qauliyah. Salat kalau tidak membaca Fatihah tidak sah salatnya, betul? La salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Ini fikihnya dibahas ya sedikit ya. Nih. Yang kedua ada rukun fi'liyah, rukun bangsa pekerjaan. Pekerjaan seperti berdiri, pekerjaan kan? Rukuk pekerjaan, i'tidal pekerjaan, sujud pekerjaan, duduk antara 2 kali sujud pekerjaan, tahiyat duduk di tahiyat itu pekerjaan. Rukun fi'liyah, sebangsa pekerjaan. Ada lagi dalam sholat itu rukun qalbiyah, rukun bangsa hati. Apa itu rukun bangsa hati? Niat. Kalau sholat tidak pakai niat sah enggak? Semua amal tidak pakai niat tidak sah. Landasannya hadis Rasul Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyati. Betul ya? Pakai bahasa innama, ada watul hasri, kata santri ahli ngaji mah. Pasti nak, ya, pasti nak wungkul arisah nak semua amal jama taksir. Pilatun apulu semua pilat semua tap alun mungkin lah. Pasti nak ari semua amal, rek salat, rek puasa, rek zakat, rek haji, rek berbuat baik ka sahabat. Lamun teu make niat teu sah. Sah nak kabeh amal teh dasarna bin niat, hanya memakai niat. Niat di mana tempatnya? Dina hate. Termasuk zikir pun ayana dina hate. Ku ilmu fikih teu kakoreh. Kurkun sholat 17 teka koreh tentang pegawaian hati. Ngan hanya niat unggul. Maka kudu diajar tasawuf, wajib hancur kena tasawuf, ngamalkeun thariqah realisasi tina tasawuf, tak bakal kasamper nu ngaranna pegawaian hati. Zikir ngaran. Jadi sababna Allah mengucapkan di neta ayat Fasolli, karena dalam sholat tersebut ada 3 macam aspek syukur. Ada syukur dengan lisan, alhamdulillah contohnya. Ada syukur dengan anggota badan, banyak sujud, banyak berdiri, banyak sholat, betul? Itu syukur dengan anggota badan. Ada syukur dengan hati, di antaranya zikir kepada Allah. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Betul. Tuh, pas itu hadis kursinya. Jadi Allah mengungkapkan dengan Fasolli, orang yang sholat itu sebagai wujud manifestasi syukur kita kepada Allah. Itu orang yang banyak sholat. Makanya sholat itu macam-macam. Kanjeng Sultan 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Berarti selama isya sampai subuh 40 tahun tidak pernah sholat terus, zikir terus, muwajahah terus, musyahadah terus, takarub terus dengan Allah. Sholat apa? Banyak sholat itu macam-macam.
Saya pernah mengisi kajian di Orang Persatuan dan Orang Muhammadiyah. Tiap subuh hari Ahad disuruh mengisi kajian yang temanya membahas tazkiyatun nufus, membersihkan hati, jiwa. Itu erat kaitannya dengan ilmu tasawuf dan thariqah. Perewe kitab tasawuf saya mah. Pere dibaca unggal pada subuh dina waktu harita, dina kajian. Mereka mengupas di subuh kemarinnya hari Sabtu, mengupas bahwa tidak ada sholat sunat tobat. Ada. Ya, ngajalanan di jalanan kuno kitu mah ngeuna. Masalah nu kitu mah tibal kayak geus dina otaknya. So, versi masalah naon jeung kuring, ceuk hate ieu mah dina sombongna. Tapi itu tidak boleh sombong kan. Dikupas ku kuring secara ilmiah. Kata siapa tidak ada sholat sunat tobat? Karena mereka berpendapat ya, aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Berlandaskan ayat Al-Qur'an itu. Yang diampuni dari sholat ke sholat, kalau kita rajin sholat dari waktu ke waktu sholat ke waktu sholat. Ya, dari langkah ke langkah mau berjamaah, dari bulan Ramadan ke Ramadan yang lain, dan seterusnya. Menurut ayat tersebut, konsideran ayat tersebut menyatakan diampuni dosa madunal kabair. Buka dalam tafsir cekuring. Tafsir anu juz sekian, halaman sekian. Dosa anu kecil nu dihampura teh. Adapun dosa yang besar mah musyrik, lacur, membunuh, nyangka gorengan kalau jadi nganyerikeun kalau jadi indung bapak, itu tidak diampuni tanpa kita bertobat kepada Allah. Tobat itu di samping kita maca istighfar, di samping kita banyak bertobat, sedih, menangis, di samping itu ada sholat tobat dibacakan ke kuring hadisna, buka dina kitab Tanbihul Ghafilin halaman sekian ayat sekian. Ayat nage Rasulullah mengungkapkeun dina eta bacaan surat tobat teh 2 ayat. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Rakaat pertama pada Fatihah. Rakaat kedua pada Fatihah. Di antaranya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lamun apal pek rakaat kahiji nu tadi, rakaat kadua nu neme apa henteu? Bangun tara. Jika utara, osok sholat tobat tara. Osok. Islam tidak memaksa, Bu. Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu tidak hafal, bapak tidak hafal. Nu penting kita melaksanakan sholat sunat tobat. Betul? Rek maca kuliah pek rakaat pertama, rek kulhu pek. Rek kulhu jeung inna toina salecet da pek. Daripada henteu sholat sunat tobat. Lah, eta we gampang. Islam memberi kebebasan. Betul ya? Mempermudah. Yasiru wala tu'as. Permudah, jangan dipersulit. Don't make sure your life. Dikit disiplin. Keluar. Jangan membuat sulit. Jangan memperbuat sulit hidup kita. Permudah hidup kita, betul. Ya, harus dipermudah. Sidik mah ikhwan teh loba nu ngaradul. Dibere ulah akan dimitian ku ilmu bacananya. Jelema bodoh mah pangrasep heula pek we salat. Nu penting salat sunat tobat benar. Jadi aya salat sunat tobat aya. Rasulullah rawi hadisna siji Sayyidina Ali dina eta hadis teh, kadua Abu Bakar Siddiq. Manya Abu Bakar Siddiq bohong. Titel lagi Siddiq bener. Mantu Rasul sareng mertua Rasul. Banyak. Tah, lamun dibaca hadisna ku kuring kira-kira kieu ieu. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa shalla rak'ataini summa qara'a hadhil ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Rakaat kahiji tah terus ruku biasa nya, sujud biasa, nangtung deui ka rakaat kedua baca Fatihah waladhdallin. Bae dia ngapain nya ame terekan nya nya nyontohan ieu mah.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Walladzina idza fa'alu, adapun jelema-jelema sok migawe pahisyatan dosa gede, au zalamu anfusahum atau menzalim dirinya sendiri. Zakarullah. Mula pertanyaan mah zikir dulu, ingat dulu kepada Allah. Setelah zikir, fastaghfiru lidzunubihim, baru minta ampunan atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni berbagai dosa illallah, hanya kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, tidak membiasakan dosa, karena tidak disebut dosa kecil kalau melakukannya kontinu terus-terusan. Tiap hari banyak celengannya dosa. Sanajan letik laso girota wal isror, tidak ada dosa kecil kalau melakukan dosa tersebut kita kontinu. Jadi gede. Kotrotan pasarop mahro. Ini air turun dari langit, sakecelak, akhirnya dikumpulkan jadi lautan, betul. Begitu juga dengan dosa, Bu. Dosa leutik ari minang milampahna mah moal poe rutin. Teu disebut dosa leutik, jadi badag, wajib tobatna moal dihampura ku salat ka salat. Beda. Tuh, matak aya salat sunat tobat. Kade, lamun ngeuweuhkeun cek kuring salat tobat, eta teh jelema nu bid'ah disebutna. Dia nu ngabid'ahkeun kana salat, ngeuweuhkeun salat tobat teh bid'ah. Lain bae anu mengada-ngada wae nu disebut bid'ah teh, nu ngeuweuhkeun nu geus aya disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah finnar. Cicing digitukeun. Ya, amun anu ngajawab kuring bada biasa diadu jeung nu kitu mah wanieu. Ayo kita Bukhari tamat cek kuring ngaji hadis kuring mah 7 ka 4, Muslim tamat, Abu Daud, Nasai, Sunan Sita diaji. Ayo oke, jawab ngan cicing. Cara jawaban lebih kayeuna tah. Teu rek ngajawab teuing moal tah. Tapi enggak ditantang ku kuring, tapi lemah lembut kuring mah dah. Da keur ngabahas era ye ku guru, keur ngabahas tasawuf kan eta nya. Tazkiyatun nufus tadi teh nya. Diarahkeun ka dinya. Rek bisa bersih kumaha cing teh dosa urang nya. Lamun urang teu tobat. Kan diajar urang teh bersihkeun jiwa. Jadi kunaon sementara kali ini rezeki sulit. Kenapa susah usaha, kenapa karir jabatan sulit dan lain sebagainya. Ku saya diberi tamsil karena terhalang hatinya dengan dosa. Itu dosa. Nah keterangan apa? Mazalatin nikmatu minal abdi illa lidzanbin. Tidak akan hilang nikmat yang Allah berikan di sisi kita kecuali karena dosa yang kita lakukan. Dicabut itu nikmat kalau kita punya dosa. Dan tidak Allah mengenakan azab siksa terhadap kita kecuali karena dosa. Allah memberikan siksa sekarang di dunia kepada kita, kesulitan rezeki, menyumbat rezeki karena hatinya terhijab dengan dosa. Ibarat ini paralon talang, air dari sininya gede, gede. Ngan di sininya tersumbat, ada kotoran. Apa yang menyumbatnya? Menurut ahli tasawuf adalah dosa. Udah dirojok tah. Si dosa teh betul. Di samping banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak sholat tobat, rojok bersihan. Tak menyumbatkan hati orang teh dosa teh. Kurang ngarojok le. Likulli syai'in siqalah, bagi segala sesuatu adalah pembersihnya. Baju ibu yang telah kotor ada alat pembersihnya. Rin, clean, teh dan lain sebagainya. Ini keramik telah kotor, ada porcelain, ada pizza dan lain sebagainya. Hati pun demikian. Ketika hati telah tersumbat dengan dosa kotor, bersihkan. Apa? Rasulullah memberikan resep bagi segala sesuatu ada alat penjernihna, alat pembersih, wasiqalatul qulubi dzikrullah, untuk membersihkan hati tiada lain dan tiada bukan dzikrullah, hanya zikir kepada Allah. Zikir terutama yang diingatkan di dalam hati, yang dinamakan itu torikohnya torikoh Naqsyabandiyah. Diperjelas kuring torikohna, zikir ada 2 jeung saterusna, bahwa torikoh pun ada 2, ada torikoh Qadiriyah, ada torikoh Naqsyabandiyah. Di zaman Rasul Qadiriyah namanya Aliyah, di zaman sekarang namanya Qadiriyah. Di zaman Rasul Naqsyabandiyah namanya Siddiqiyah. Di zaman sekarang Naqsyabandiyah. Itu juga sama.
Ya, jadi torikoh itu, tasawuf itu ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanpa belajar torikoh dan tasawuf, tidak mungkin hati kita bisa bersih. Ya, insya Allah rezekinya kalau hatinya sudah bersih akan lancar, segalanya akan lancar. Karena yang nyumbat adalah dosa. One hal yang terakhir, tidak cukup dengan sholat bersyukur kepada Allah. One hal berkurban, betul ya? Itu manifestasi bersyukur, berkurban kalau mampu. Tuh mampu, ayo udun sapoe ngalepus sabungkus muat, sok sapoe 20.000 Samsung, bener teh? 10 poe ke sabaraha? 200.000, lamun sabulan, 600.000, lamun 10 bulan, geus 6 juta, lamun setahun 7.200.000, menang 2 bagianan sapinya. Jadi sapi itu 7 orang kan benar. Namun kuring roroyongan di masjid di tugas biasa tiap tahun jatuh nate 3.700.000. Ayeuna lamun 7.300.000 menang 2 bagianannya. Pira ku ari udah ngalepus kabedah kumal poe ari kurban teh kabedah benar. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi محمد وعلى آله وسلم تسليما